Mobil membantu kita menuju ke tempat tujuan dengan jarak tempuh yang lebih cepat dibandingkan berjalan kaki. Lihat, di dalam mesin ada berbagai komponen yang saling berkaitan sehingga mobil bisa bergerak dan mengantarkan kita ke tempat tujuan. Sama halnya dengan kurikulum operasional, bukan? Dengan kurikulum operasional, kita jadi tahu apa yang menjadi tujuan satuan pendidikan. Jika mobil punya berbagai komponen yang saling bekerja untuk membuat mesin bisa bergerak ke tempat tujuan, bagaimana dengan kurikulum operasional? Apakah kurikulum operasional juga punya komponen agar tujuannya bisa tercapai? Apa saja ya komponen yang ada pada kurikulum operasional? Ada 4 komponen penyusun dalam kurikulum operasional satuan pendidikan, yaitu pertama, karakteristik satuan pendidikan, kedua, visi, misi, dan tujuan, ketiga, pengorganisasian pembelajaran, dan keempat, perencanaan pembelajaran. Keempat komponen inilah yang perlu diperhatikan dalam penyusunan atau peninjauan ulang kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, apakah komponen-komponen ini hanya dibuat sekali kemudian selesai? Bolehkah sekolah mengganti visi dan misinya? Tentu bisa. Malah, keempat komponen ini harus terus ditinjau. Zaman yang terus berubah berdampak pada kondisi dan lingkungan sekitar sekolah. Seiring waktu, kebutuhan masyarakat pun ikut berubah. Maka sebaiknya kurikulum selalu ditinjau secara berkala agar tetap bisa beradaptasi dengan kondisi terkini. Lalu, berapa lama rentang waktu yang ideal untuk melakukan evaluasi tersebut? Berdasarkan rentang waktunya, evaluasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Dalam video kali ini, kita akan membahas komponen yang perlu dievaluasi jangka panjang atau setiap 4 hingga 5 tahun sekali, yaitu karakteristik satuan pendidikan, dan visi, misi, dan tujuan. Mari kita bahas komponen yang pertama. Ibu Bapak, apa yang menjadi karakteristik sekolah ini? Dapat dilihat bahwa lingkungan sekitar sekolah didominasi oleh persawahan. Mayoritas orang tua dan siswa yang ada di sekolah ini berprofesi sebagai petani. Bagaimana mengenali karakteristik satuan pendidikan Ibu Bapak sekalian? Ibu Bapak dapat menganalisis berdasarkan faktor internal yang meliputi segala sesuatu yang ada di dalam satuan pendidikan, seperti kondisi peserta didik, kompetensi pendidik, sarana dan prasarana, dan lain-lain. Selain itu, Ibu Bapak juga dapat menganalisis dari faktor eksternal seperti contoh sekolah dalam video tadi. Karena karakteristik sekolah yang bisa berbeda satu sama lain, maka visi, misi, dan tujuan suatu sekolah juga bisa berbeda dengan sekolah lainnya. Visi, misi, dan tujuan merupakan komponen kedua dari kurikulum operasional yang juga perlu dievaluasi setiap 4 hingga 5 tahun sekali. Mengapa setiap sekolah harus memiliki visi, misi, dan tujuan? Mari kita lihat analogi berikut. Kemana tujuan akhir seorang pelari? Garis finish, bukan? Semua pelari berupaya mencapai garis akhir. Bagaimana dengan sekolah? Apa yang menjadi garis finishnya? Visilah yang menjadi garis finishnya. Visi merupakan hasil akhir yang hendak dicapai sekolah. Sedangkan misi adalah jalur yang digunakan seluruh warga sekolah untuk mencapai garis akhir. Dapatkah Ibu Bapak bayangkan jika sekolah tidak memiliki visi dan misi? Tentunya sekolah akan menjadi tanpa arah, Ibu Bapak. Karena itu, penetapan visi, misi, dan tujuan sekolah sangat penting supaya semua warga sekolah terus bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Visi sekolah merupakan ciri khas yang membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya. Sedangkan misi adalah pernyataan bagaimana satuan pendidikan mencapai visi. Sementara itu, tujuan menggambarkan tahapan-tahapan penting atau milestone. Tujuan perlu selaras dengan visi dan misi. Visi harus menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi pusat dalam tujuan jangka panjang satuan pendidikan. Karena itulah, komponen ini cukup dievaluasi setiap 4 hingga 5 tahun sekali. Karena perubahan yang terjadi bukan merupakan tujuan yang terjadi secara tiba-tiba. Nah, Ibu Bapak, dalam video ini kita sudah membahas 2 komponen pertama. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang komponen selanjutnya, Ibu Bapak bisa menyaksikan video selanjutnya ya.
Komponen kurikulum satuan pendidikan perlu untuk dipahami oleh seluruh warga sekolah, bukan hanya kepala sekolah saja. Karena dengan memahami seluruh komponennya, kurikulum dapat terus ditinjau dan dievaluasi agar tetap bisa sesuai dengan kebutuhan terkini sekolah dan seluruh warga yang terlibat di dalamnya.